saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Nah, bagaimanapun Polri ini adalah alat negara yang memang harus memiliki trust yang kuat di masyarakat. Dan tentu bagi kaum-kaum kadrung khilafer yang memang dari dulu sangat membenci kepolisian, pasti akan selalu mencari celah. Oleh karena itu, dengan keberanian Pak Kapolri menertibkan anggotanya di lapangan, maka itu akan menyempitkan ruang gerak bagi kadrung untuk mengkritisi atau melemahkan kerja-kerja kepolisian. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tol Langit 9, sebuah berita yang sangat viral, di mana Kapolda Jawa Timur yang baru-baru saja ditempatkan di sana itu kemudian ditangkap atas dugaan penjualan narkoba. Saya kira yang pertama yang patut kita syukuri adalah bahwa Polri betul-betul sangat serius membenahi kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu kita harus apresiasi bahwa penangkapan yang dilakukan ini terhadap Kapolda yang saya kira masih baru, bahkan belum sempat sertijab. Saya kira ini hal yang sungguh-sungguh luar biasa diperlihatkan oleh Pak Kapolri, betul-betul tidak memilih dan harus memang seperti itu. Artinya Polri ke depan memang melakukan pembersihan tidak setengah-setengah, dan termasuk saya kira ke daerah-daerah. Saya kira bukan saja persoalan narkoba, persoalan judi juga. Bagaimana kita lihat Kapolri begitu serius untuk menangani ini. Nah, kita berharap dengan tindakan tegas ini bisa diteruskan oleh seluruh jajaran kepolisian, termasuk tidak saja saya kira di pusat atau di tingkat Polda, tapi juga di Polres-Polres. Dimana kita tahu sendiri bahwa di Polres-Polres itu saya kira masih banyak permainan-permainan yang ada di dalam. Hanya saja untuk mengungkap hal ini saya kira butuh waktu dan keseriusan oleh semua pihak. Nah, bagaimanapun Polri ini adalah alat negara yang memang harus memiliki trust yang kuat di masyarakat. Dan tentu bagi kaum-kaum kadrung khilafer yang memang dari dulu sangat membenci kepolisian, pasti akan selalu mencari celah. Oleh karena itu, dengan keberanian Pak Kapolri menertibkan anggotanya di lapangan, maka itu akan menyempitkan ruang gerak bagi kadrung untuk mengkritisi atau melemahkan kerja-kerja kepolisian. Oleh karena itu saya sangat salut, patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan dulu seperti apa paparan Pak Kapolri terkait soal kasus ini.
Mari kita simak secara seksama. Pengungkapan kasus narkoba, dan yang kedua nanti terkait dengan masalah judi online. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana. Sekali lagi ini adalah bukti bahwa kepolisian serius untuk melakukan bersih-bersih, dan penegasannya adalah kita berharap support terhadap kepolisian ini harus kita lakukan secara terus-menerus demi kewibawaan bangsa kita di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga Polri adalah tulang punggung bagi keamanan dan kenyamanan bangsa ini. Masyarakat bisa tenang bekerja, bisa tenang beraktivitas, bisa tidur dengan nyaman di rumahnya masing-masing kalau misalnya Polri itu bekerja dengan maksimal, dengan baik di lapangan. Berapa buat
Pak Kapolri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau